Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WF Champion. Oke, kali ini saya akan membahas berita yang masih viral, masih hangat tentang pemecatan Sintayong kemarin. Dan saat ini sedang ramai digosipkan atau banyak isu-isu berhembus atau memang benar atau tidak bahwa Patrick Kluivert yang akan menjadi pengganti dari Sintayong. Tapi dari pihak PSSI dan Erick Thohir masih menutup rapat-rapat sampai tanggal 12 nanti yang akan diumumkan atau diperkenalkan langsung kepada media dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita bahas singkat saja kali ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya dan saya akan lebih menjadi semangat lagi untuk membuat konten-konten berita tentang sepak bola Indonesia khususnya. Oke, baik. Saat ini sedang ramai tagar Patrick Kluivert ya, yang diperkirakan akan menggantikan posisi Coach Sintayong yang sudah berakhir kontraknya, bukan berakhir kontrak, yang berakhir, yang diakhiri kontraknya oleh pihak PSSI. Eh, jadi banyak konflik saat ini. Kenapa? Kalau memang benar Patrick Kluivert, kenapa pertanyaannya seperti itu? Banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya, terutama di media sosial, kenapa harus Patrick Kluivert dengan CV yang kurang mentereng ibaratnya ya, masih jauh dari coach Shin lah kalau boleh dibilang untuk apa ke CV kepelatihannya. Tapi untuk CV dia menjadi asisten pelatih, dia sudah banyak mendampingi pelatih-pelatih terkenal yang sudah terbukti kualitasnya di level dunia. Tapi ingat, itu hanya sebagai asisten ya. Untuk catatan sebagai pelatih sendiri, dia banyak ketidakberuntungannya boleh dibilang seperti itu. Atau belum mumpuni menjadi pelatih. Tapi kita kan tidak tahu pembicaraan kemarin, kalau memang benar dia ya. Pembicaraan kemarin Erick Thohir bersama dia, interviewnya seperti apa, tidak mungkin. Erick Thohir itu mengambil keputusan yang sembrono. Ibarat kita tahu Erick Thohir itu kan eh, apa ya boleh dibilang Erick Thohir orang yang smart lah. Kalau menurut saya mungkin masyarakat pun tahu lah Erick Thohir bukan orang sembarangan yang asal mengambil keputusan tanpa pemikiran yang panjang ya. Kita tahu Erick Thohir itu mantan pemilik Inter Milan dan mungkin sampai saat ini mungkin masih ada juga mungkin sahamnya di Inter walaupun sedikit ya. Dia juga pemegang saham mayoritas, salah satu pemegang saham mayoritas di Oxford United dan pernah memegang FC Dallas juga di Amerika Serikat, di MLS. Banyaklah dia pernah pegang dan dia juga banyak channelnya di sepak bola internasional khususnya sangat banyak Erick Thohir. Dan tidak mungkin lah Erick Thohir sembarang memilih sosok pelatih pengganti Sintayong. Pasti sebelumnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang serius, tujuan, misi, dan visi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI. Apalagi tujuan utamanya kemarin sudah disampaikan agar Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti di Meksiko ya, atau di Amerika atau Meksiko, saya kurang paham. Nah, nanti boleh dicek lah kalau saya salah, nanti boleh diralat aja nanti ya di kolom komentar. Eh, jadi ya menurut saya seperti itu, janganlah kita berlarut-larut eh, mengganti Coach Sintayong tidak baik atau banyak masalah sebelumnya ya kan. Ada pernah masalah judi yang kasusnya sampai 16 miliar kalau di total seperti itu. Kemudian diputus kontrak dari klub Turki yang mungkin dia tidak perform di sana atau di Curaçao. Nah, melatih Curaçao sebelumnya juga dia kurang mumpuni di negara sana ya kan. Ya, kita kan tidak tahu basic dia tuh memang memang seandainya seperti itu.
Tapi kan manusia itu pasti ada perbaikan. Semua manusia ingin menjadi lebih baik, tidak ada manusia yang ingin menjadi lebih terpuruk. Jadi saat ini kalau banyak tagar Clifford out sebelum menjadi pelatih, wah itu kacau juga. Kacau lah kalau saya bilang ya. Lebih baik kita dukung dulu, kita saksikan dulu besok lawan Australia seperti apa, kemudian lawan Bahrain di Jakarta itu nantinya seperti apa. Ya, di bila memang benar Patrick Kluivert, otomatis kan pemain kita itu banyak diaspora dari Belanda juga ya. Jelas sekali untuk masalah komunikasi itu mungkin akan lebih efektif, lebih cair, dan diskusi-diskusi antara pemain dan pelatih itu akan bisa menjadi lebih maksimal. Apalagi pemain kita kan pasti eh, bertemunya itu sangat singkat sebelum pertandingan. Mereka dari Eropa itu pasti hanya bisa 4 atau 3 hari bergabung untuk TC ya. Jadi mungkin dipilih pelatih baru di saat ini, menurut saya ya sudah tepat. Kenapa begitu dibilang sudah tepat? Karena pelatih internasional itu, apalagi memang kalau pelatihnya dari Belanda itu, mereka sebelum bertemu pun ada komunikasi antara pemain-pemain yang bermain di Eropa sana. Mungkin yang di Belanda mungkin sudah ketemu langsung seperti Kelvin Verdong atau Tom Haig atau mungkin pemain-pemain keturunan yang lain mungkin sudah bertemu, sudah berbincang dengan calon pelatih ini. Kita kan tidak tahu. Itu kan memang sudah tugasnya dari seorang pelatih ya untuk mengetahui masing-masing karakter pemain tersebut untuk menjadi komposisi di timnya nanti ya kan untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi menurut saya janganlah kita ramai-ramai menjudge dulu. Kita dukung dulu. Memang kecewa, kita semua kecewa. Kenapa Sintayong itu di cut ke di tengah jalan seperti ini? Tapi ya balik lagi dari pihak PSSI dan apalagi Pak Erick Thohir itu lebih tahu ya masalah di dapur timnas seperti apa, ya kan? Dan mungkin juga sebelum sebelum mengambil keputusan dan Erick Thohir dengan Coach Sintayong, Pak Erick dan tim PSSI juga mungkin sudah berbicara dengan para pemain kita di timnas bagaimana kondisi tim, bagaimana taktik yang dijalankan oleh pelatih, apa bagaimana keluhan-keluhan pemain terhadap pelatih atau bagaimana keluhan pelatih terhadap pemain, terhadap staf di dalam tim. Itu semua mereka sudah tahu pasti. Apalagi Pak Erik yang dikenal dekat gitu dengan para pemain, dengan para pelatih dan dengan para stafnya, ya kan? Pak Erik itu bukan orang bodoh yang akan menghancurkan Indonesia, timnas Indonesia tuh sebegitu saja. Karena dia memang jiwanya nasionalis ya Pak Erick. Ingin Indonesia tuh benar-benar maju. Kalau Pak Erick Thohir orang bodoh, bisa saja dia memecat Sintayong mengganti dengan pelatih lokal ibarat kata. Nah, itu baru bodoh. Kalau ini kan dia punya planning, punya rencana. Apalagi pemain-pemain yang akan datang nanti juga kan ada Ole Romeni, ada Jiro Lidwolf juga yang kemarin sempat dibocorkan juga oleh Pak Erick Thohir di press conference kemarin ya. Jadi ya semoga saja pemain-pemain yang akan datang itu akan bisa mengangkat tim nasional lebih tinggi lagi. Kalau menurut kualitas sudah pasti berkualitas pemain timnas kita yang akan datang nanti ya. Jadi ya balik lagi kita jangan terlalu menjudge dulu, memvonis pelatih ini jelek, pelatih itu jelek. Kita kan tahu bagaimanapun Patrick Kluivert itu adalah seorang yang besar, dahulunya sebagai pemain. Pengalaman dia bermain di Eropa itu sudah jelas lah ya. Dia pernah dipegang pelatih siapa-siapa saja yang pelatih besar dengan kaya taktik ya kan. Banyak lah, banyak pengalaman yang dia dapat di sana. Dia akan tularkan ke pemain kita. Apalagi dengan nama besarnya, dia akan mungkin para pemain juga akan respect terhadap dia ya. Oke.
Ya, jadi seperti itu ya, sosok Patrick Kluivert, eh, dan pengambilan keputusan dari Erick Thohir dan PSSI terhadap pemutusan kontrak Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert, bila memang Patrick Kluivert benar menjadi pelatih di timnas Indonesia ya. Kalau menurut saya lebih baik kita dukung saja, kita satu suara saja untuk timnas. Ingat, tidak mungkin Pak Erick Thohir untuk menghancurkan timnas Indonesia kita. Ya kan? Ingat sekali lagi, Erick Thohir akan mempertaruhkan namanya untuk timnas Indonesia untuk lebih maju ke depannya, apalagi menembus Piala Dunia. Ya, janganlah. Untuk saat ini kita saksikan dulu saja kiprahnya sepak terjangnya pelatih baru nanti ya. Oke, dari saya mungkin segitu saja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share video ini agar channel ini juga lebih berkembang lagi ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, salam olahraga, dan wassalamualaikum.